Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian rutinitas kita. Semoga apa yang kita jalankan ini menjadi sebuah aktivitas yang bernilai ibadah di mata Allah dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang termasuk sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai yaumil akhir nanti. Baik, pada pagi hari ini insya Allah akan kita jelaskan dan kita paparkan sedikit sebagian makna daripada surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Baik, saya minta tolong Pak Arif untuk membacakan surah Al-Insyiqaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Cukup, ya cukup. Surah Al-Insyiqaq, para ulama tafsir sebagian mengatakan surah ini dinamakan dengan surah Idzas Sama'u Insyaqqat sesuai dengan ayat yang pertama. Surah ini menurut dari beberapa ulama tafsir bahwasannya ini merupakan wahyu yang ke-83 yang diterima oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan surah ini masih tergolong di dalam surah Makkiyah, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum berhijrah ke kota Madinah. Maka surah Al-Insyiqaq masih membicarakan terkait dengan bagaimana kondisi dan situasi saat hari kiamat tiba, dan juga di mana kondisi orang-orang yang ketika diberikan catatan amalnya di yaumil hisab nanti. Maka oleh karena itu surah Al-Insyiqaq secara keseluruhan membicarakan tentang hal-hal yang gaib, hari kiamat, hari yaumul hisab, yaitu untuk menambahkan keimanan. Tujuannya adalah untuk menancapkan keimanan atau mengokohkan keimanan para sahabat yang di awal-awal masuk Islam. Surah ini Allah berfirman, dimulai dengan firman-Nya idzas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Ya, apabila langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan begitulah langit itu patuh, taat, mendengar kepada Tuhannya, wa huqqat, dan
semestinya langit itu patuh apa yang diperintahkan. Idza sama'un syaqqat, ketika langit terbelah, kita tahu bahwasannya secara sekilas, secara visual kita melihat bahwa langit itu begitu kokoh. Di dalam surah An-Naba dikatakan bahwasannya kami menjadikan langit itu kokoh. Tetapi sekokoh-kokohnya langit, begitu hebat sepertinya kita lihat bagaimana ciptaan Tuhan. Kalau kita melihat pandangan dari sini bahwa langit itu tidak berdiam, tetapi secara keseluruhan langit itu begitu kokoh seperti digambarkan di dalam surah An-Naba. Tetapi tiba waktunya nanti, di saat Yaumul Qiyamah tiba, maka langit itu diperintahkan oleh Allah untuk pecah. Oleh karena itu, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit saat itu mendengar. Udhun itu telinga. Ketika langit mendengar, maka ada potensi kepatuhan. Jadi langit saat itu mematuhi perintah Allah, kemudian terjadilah. Wa idzal ardu muddat, demikian pula dengan bumi. Saat hari kiamat tiba, bumi dibentangkan. Muddat itu dibentangkan. Bisa diartikan secara bahasa dibentang dan bisa diartikan ditarik. Maknanya sama, dibentang atau ditarik. Kalau kita melihat bumi ini sekarang mungkin ada dataran, ada lautan, ada pegunungan. Maka yaumil akhir nanti semuanya itu diratakan. Gak ada lagi gunung, gak ada lagi semuanya seperti hampa, seperti padang gurun saja. Tidak ada lautan, tidak ada, semuanya sudah diratakan sama Allah. Dan seperti seandainya hambal yang kalau tadinya ada gulungan yang naik belum rata, kalau ditarik bagaimana jadinya? Rata. Nah, maka boleh diartikan ditarik atau dibentangkan, sama. Dan para ulama tafsir mengatakan bahwasannya oleh karena itu nanti di yaumil mahsyar, setelah itu kehidupan setelah kehidupan ini, ada kebangkitan setelah yaumul akhir dan kita dikumpulkan di yaumul mahsyar. Kata para ulama tafsir sebagian mengatakan bahwa kehidupan itu bukan di alam yang berbeda, tetapi masih di bumi ini. Cuman Allah menjadikan bumi ini tidak ada lautan, tidak ada pegunungan, semua hamparan. Masih di bumi ini. Jadi Allah tidak menciptakan bumi yang baru untuk dikumpulkan semua manusia atau alam yang baru. Dan itu kita bisa berkumpul yaumul mahsyar itu tetap di bumi yang sama, tapi hanya Allah menjadikan bumi ini hamparan semuanya. Itu sebagian pendapat para ulama. Tapi ada yang tidak setuju. Ada yang mengatakan nanti setelah kita dibangkit, maka Allah menciptakan alam, ada alam yang baru. Wallahu a'lam itu di mana. Yang penting ketika kita dibangkitkan, ada beberapa hal yang tidak punah sampai hari kiamat. Malaikat, jin, itu ada beberapa makhluk yang tidak punah, termasuk tulang punggung kita. Tulang ekor manusia ini meskipun tidak kelihatan itu sangat kecil dan kita tidak tahu di mana tulang ekor yang tidak punah itu. Sampai hari kiamat itu tidak akan punah. Maka ketika Allah menurunkan hujan tetesan-tetesan nanti, setiap tetesan itu terkena di tulang punggung itu, maka manusia kembali, lahir kembali, tercipta kembali. Maka oleh karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat
wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ketika bumi dibentangkan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan saat itu keadaan situasi bumi itu kosong, maka yang kosong itu, yang terhampar itu diisi kemudian oleh manusia yang dihidupkan kembali. Wa adinat, dan begitulah bumi juga taat ya, ketika diperintahkan oleh Allah, wa huqqat, dan semestinya itu terjadi. Maka kalau kita melihat, ada yang menarik bahwasannya seakan-akan Al-Quran menggambarkan bahwa banyak benda-benda yang mati yang kita sebut secara saintifik itu benda mati, tapi di dalam Al-Quran itu disebut seakan-akan benda hidup. Bisakah langit mendengar? Tidak bisa. Bumi benda mati yang kita tahu, tetapi Allah ingin menggambarkan di dalam Al-Quran bahwasanya semua makhluk-makhluk yang disebut dengan benda mati itu juga makhluk Allah. Dan semua makhluk itu seakan-akan digambarkan oleh Allah semuanya hidup ya, semuanya hidup. Langit bisa mendengar ya, bumi bisa mendengar, apa saja. Pohon itu tentu benda hidup ya. Tetapi beberapa benda-benda yang mati yang lain ya, batu dan lain sebagainya, maka tidak heran jika Nabi SAW itu terkadang memberikan nama untuk barang-barang yang ia punya. Nabi punya baju diberikan nama, Nabi punya sorban diberikan nama, Nabi punya tongkat diberikan nama, Nabi punya pedang diberikan nama, semuanya diberikan pedang, semuanya diberikan nama. Kenapa? Karena Allah ingin menggambarkan semua manusia yang ada di permukaan bumi dengan semua makhluk yang Allah ciptakan yang ada di permukaan bumi. Allah menginginkan kita untuk semuanya bersahabat dengan alam, bersahabat dengan bumi, bersahabat dengan air, bersahabat dengan benda-benda hewan dan lain sebagainya, dengan benda apa saja. Maka kalau marah jangan banting benda, gak ada salah dianya. Kita yang terlalu emosi. Maka oleh karena itu, ini sebuah indikator bahwa manusia itu baik, akhlaknya baik ya. Ketika marah itu tidak membanting apapun, dan tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah ya. Ketika marah cukup diam, pergi, begitu yang diperintahkan oleh Rasul ya. Nah, begitulah di sini dikatakan ketika langit itu terbelah dan juga ketika bumi itu dibentangkan. Kenapa Allah bersumpah dengan kalimat-kalimat ini? Ada qasam, ada kalimat sumpah yang tidak mesti ada jawabannya ya, tidak ada mesti jawabannya. Maka oleh karena itu di sini dikatakan bahwasannya nanti seandainya langit itu terbelah, bumi itu dibentangkan, dihamparkan ya, maka manusia itu akan diberikan catatan yang sesuai dengan amalnya. Akan dijelaskan di ayat ke-6 dan seterusnya. Silakan Pak. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala innahu kana bihi basira
Kemudian Allah melanjutkan kalimatnya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu keletihan ila rabbika, terhadap perjalanan kepada Tuhanmu, ya. Dan keletihan itu kemudian yang membuat kamu nanti akan menjumpainya. Manusia ini di dalam kehidupan tidak ada yang dikatakan tidak ada letihnya, dan semuanya letih, semuanya capek. Setelah ujian dilanjutkan ujian lain, setelah ujian ada ujian lainnya, sakit begitu juga, pulih satu sakit timbul sakit yang lain. Maka di dalam di dalam keadaan yang sama juga terkadang manusia bisa komplikasi dengan penyakit yang bermacam-macam. Itu semua ujian, dan ketika manusia itu hidup, selama hidupnya dikatakan oleh Allah capek, kadih itu capek. Maka ada dua golongan manusia yang capek semasa hidupnya, dia berusaha dengan capek tetapi kembali dengan keadaan yang baik. Pun sebaliknya, ada manusia yang dalam keadaan capek ketika berusaha, tapi dia kembali dengan keadaan yang buruk. Kenapa? Orang yang baik mempergunakan rasa capeknya dalam ketaatan, dan nanti dia kembali dengan keadaan yang baik. Dan orang yang buruk, ya, dia tidak mempergunakan capeknya ke dalam jalan yang baik. Oleh karena itu nanti dia akan kembali dengan keadaan yang buruk. Ada orang-orang yang ketika berusaha mencari rezeki dan mempergunakan rezeki itu kepada hal yang buruk, maka capeknya sia-sia. Ada orang yang berusaha mencari rezeki itu dipergunakan di jalan yang baik, capeknya itu bermanfaat. Maka kata Allah, famulaqih, kemudian nanti di satu saat dia akan melihat skor capeknya itu untuk apa. Famulaqih, dan kemudian di hari kemudian nanti dia akan menemuinya. Oke. Nya ini nya kemana? Nya besar atau nya kecil? Kalau nya besar berarti bertemu menemui Allah. Nya kecil berarti dia bertemu dengan amalnya. Boleh dua-duanya. Ada senantiasa manusia nanti bertemu dengannya Allah, dan Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dikerjakannya, sesuai dengan capeknya. Dan nya kecil juga ya, manusia akan bertemu dengan amalnya. Maka Allah menggambarkan setiap amal yang kita jalankan sekarang, sekecil apapun, dia nantinya akan dijelmakan menjadi seorang sosok yang menemani. Pertama, kapan kita bertemu dengan amal? Saat di alam barzakh, kita masuk ke dalam kuburan, di sana kita bertemu dengan sosok. Ternyata sudah ada yang menunggu kita. Siapakah engkau? Aku bacaan Al-Quranmu. Siapa engkau? Aku sholatmu. Siapa engkau? Aku sedekahmu. Yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhtara. Saat pada suatu hari nanti engkau akan menemui amal-amal baikmu yang hadir di depanmu. Nah, maka jangan heran nanti ada orang yang tidak bertemu dengan siapa-siapa pun, kesepian. Kenapa? Karena tidak ada amal baik, semuanya amal buruk. Ada orang-orang yang ketika di alam barzakh tersenyum, senang. Kenapa? Semua pertanyaan dari malaikat yang jawab siapa? Amalnya. Tidak perlu istirahat saja, sudah waktunya istirahat. Yang menjawab semuanya amalnya. Bacaan Al-Quran kita itu yang menjawab. Man rabbuka, bacaan Al-Quran yang jawab, bukan kita. Maka tidak perlu capek-capek belajar bahasa Arab untuk mencari pertanyaan itu. Iya, tidak perlu dihafal.
Yang menjawab nanti adalah amal kita. Maka kata Allah, nanti akan engkau ketemu dengan amal baik. Tetapi ada dua golongan ketika bertemu dengan amalnya itu. Dijelaskan di ayat selanjutnya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Karena kedua tangannya dibebaskan, tidak ada yang dibelenggu. Maka orang ini mengambil catatan amalnya dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dan dia melihat, membuka, mengira bahwasannya hisab, perhitungan skornya itu skor yang bagus. Wa yanqalib ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarganya. Keluarganya itu dalam maksud bukan keluarga yang sudah ada dalam surga, bukan. Ini kata kiasan. Seandainya ada orang musafir, ya, ada orang pengembara, ketika dia kembali ke keluarganya, bagaimana rasanya? Senang. Ya. Maka oleh karena ini bahasa kiasan yang digunakan oleh Allah, seakan-akan seperti musafir yang kembali kepada keluarganya, pulang kampung rasanya senang. Kenapa? Catatan amalnya catatan yang baik. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u zubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Adapun orang-orang yang catatan amalnya buruk, ya, maka mereka akan mengambil catatan itu dengan tangan kiri. Kenapa? Karena tangannya itu dibelenggu ke belakang, diikat ke belakang. Begitu keadaannya. Maka tangan kirinya yang dibebaskan, maka dia akan mengambil tangan kiri. Dan itu pun mengambilnya bukan lewat depan, tapi lewat belakang. Begini diikat. Maka akan diberikan catatan amalnya pakai tangan kiri. Terpaksa harus mengambil dengan cara seperti itu. Fasawfa yad'u subura, dan saat itu dia sudah mengira, wah ini catatan amalnya buruk. Fasawfa yad'u subura, dan mereka berteriak, datanglah binasaku, datanglah kebinasaan. Kenapa? Ya seakan-akan orang yang mungkin kesakitan, umpamanya orang kesakitan atau kita sakit gigi, apa yang kita katakan? Cabut aja ini gigi daripada sakit terus. Begitu juga kita sakit, ya mati saja lebih baik daripada sakit menderita begini. Mereka begitu nanti ketika diberikan catatan amal yang buruk, mereka mengatakan, binasalah saja saya, mending saya tidak ada, mending saya dibinasakan daripada saya begini. Nantinya takutnya saya lebih hebat, saya dapat mendapatkan penderitaan, siksaan dari Allah. Mereka meminta kebinasaan dirinya. Makanya saat itu orang-orang yang kafir itu sering bersumpah atau mengangan-angan, ya laitani kuntu turaba, seperti di dalam surah An-Naba, seandainya saat ini aku ingin jadi debu saja, tak mau jadi manusia, karena penyesalan. Ya laitani kuntu turaba. Maka ada dua golongan orang yang ketika pulang kembali kepada Allah nanti. Yang pertama, ada golongan-golongan seperti orang musafir yang kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang. Maka ada orang yang bertemu Allah dalam keadaan senang. Kenapa? Seperti dia kembali kepada ayahnya, dia kembali kepada ibunya. Ada orang-orang yang seperti narapidana, ya, yang sebelum kembali dia sudah gemetar. Narapidana lolos dari penjara, ya, terus kemudian ditangkap. Sebelum dikembalikan ke penjara, bagaimana rasanya? Wah, ini saya bakal disiksa, ini saya tambah hukuman. Sudah takut duluan. Begitu juga nanti ada orang-orang yang baik yang merindukan untuk kembali kepada Allah.
Ada orang yang catatan amalnya buruk, ini seperti dikejar-kejar, nih, ketangkep lagi nih. Maka narapidana yang sekarang belum tangkap, tunggu aja nanti waktunya ditangkap. Ya. Wa yasla sa'ira, dan dia dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura, dia seakan-akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan yang runyam, masam, dalam keadaan yang buruk sekali, tidak senang. Innahu dhanna an lan yahura, innahu dhanna an lan yahur, sesungguhnya dia dulu mengira dia tidak akan kembali kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira, tidak demikian kata Allah. Sesungguhnya Allah, Rabbnya, Tuhannya akan selalu mengintai, melihat, maha melihat, monitoring siapa saja yang di seluruh hambanya yang hidup. Maka catatan apa saja yang diperbuat, amal apa saja, maka akan diberikan catatan sesuai dengan amalnya. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Arif. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza ittasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihim al-qur'anu la yasjudun bal alladhina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah bisyafaq, dengan syafaq. Syafaq itu ketika matahari terbenam, ada bekas seperti cahaya yang merah di langit, ya, maka itu disebut dengan syafaq. Wal laili wa ma wasaq, dan demi malam, yang di malam itu semuanya terhimpun. Kita melihat di suatu malam, di malam hari, semuanya orang berhimpun, semua makhluk terhimpun, manusia semua pulang kerja balik ke rumah masing-masing, semua hewan, ya, hewan, mayoritas hewan-hewan itu semuanya ketika malam hari dia kembali ke kandang dan dia kembali dengan keluarganya. Begitu hal semua yang ada di makhluk di saat malam hari itu Allah menjadikan semuanya terhimpun. Itu namanya wasaqah. Wal qamari idza tasaqa, dan demi bulan yang cahayanya itu sangat harmonis. Apa itu? Ketika purnama. Demi bulan yang ketika purnama. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Ulama tafsir mengatakan la tarkabunna tabaqan an tabaq, memaknai bahwasannya seluruh umat manusia itu pasti akan menaiki jenjang, ya. Baik itu dari segi jenjang kehidupannya, dari kecil kemudian remaja, remaja dewasa, dewasa kemudian tua, dari tua balik lagi meninggal. Begitu juga ada ulama tafsir yang memaknai ini adalah latar kabanna, ada dua bacaan, boleh latar kabunna, boleh latar kabanna. Ada yang baca latar kabanna. Maka latar kabanna itu memaknai bahwasannya yang dituju adalah Nabi Muhammad SAW. Katanya, engkau akan menaiki tingkat demi tingkat. Hari ini engkau mendapatkan kemenangan, besok akan mendapat kemenangan, besoknya lagi lebih menang. Itu tingkat demi tingkat. Fama lahum la yu'minun, maka kata Allah, mengapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, ketika dibaca Al-Quran, kenapa tidak mau sujud? Kenapa tidak mau sholat? Jadi intinya ketika dibacakan Al-Quran, kenapa tidak mau beriman? Balilladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir yang selalu mendustai ayat-ayat Allah. Wallahu a'lamu
bima yu'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka nanti berikan kabar gembira bahwa mereka akan menemui azab yang pedih. Ini ada balaghah yang mengatakan, ada istilah yang mengatakan bahwasannya kalimat yang baik, kalimat yang positif tapi tujuannya negatif. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Basyir, basyara itu dominan digunakan untuk kabar baik. Itu basyir. Maka ada yang mengatakan basyirni, basyirni. Basyirni itu maksudnya adalah berikan info yang baik kepadaku, kabar baik, angin yang baik, begitu. Tapi Allah di sini mengatakan kalimat positif, kabar baik, tapi tujuannya adalah negatif, azabun alim. Ini sindiran keras yang digunakan oleh Allah. Maka berilah kabar gembira yang baik, nanti tunggu azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan mereka melakukan amal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan memperoleh pahala ganjaran yang tidak putus-putusnya. Apa itu yang tidak putus? Yang tidak putus itu adalah amalan yang ketika dikerjakan di masa muda maka akan terus berkesinambungan masa tua. Seperti halnya kemarin Pak Sulaiman mengatakan, masa muda dipergunakan untuk baca Quran, sekarang tidak bisa baca Quran lagi. Maka itu ganjaran akan terus menerus tidak putus sampai masa tua pun meskipun tidak bisa baca Quran. Itu ghairu mamnun. Setelah masa tua sampai meninggal, sampai kita diberikan catatan amal, itu tidak putus semuanya, terus menerus. Itu ghairu mamnun. Itu kalau kita maknai illa, yang pertama illal ladzi itu dengan makna kecuali. Ada yang kedua, kita maknai tetapi. Allah menggambarkan orang-orang kafir yang tidak mau mendengar ayat Allah, yang mendustakan ayat Allah. Apa yang Allah katakan? Basyirhum, dan mereka akan nantinya akan diberikan azab yang pedih. Illal ladzina amanu, kecuali, tetapi, ya, bukan kecuali, tetapi mereka apabila bertobat dan melakukan amal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun, dan mereka akan mendapatkan pahala yang pahala itu bisa menutupi dosa yang dosanya tidak disebut-sebut lagi. Ya, orang kafir yang tadinya tidak mau beriman, dimasuk Islam, bertobat, kemudian melakukan amal soleh, nanti mendapatkan ganjaran. Jadi seluruh dosa-dosa yang tadinya dilipat gandakan menjadi pahala, dan dosa-dosa yang tadi tidak disebut-sebut lagi. Itu makna ghairu mamnun. Jadi ghairu mamnun itu bisa dimaknai tidak terputus, juga bisa dimaknai tidak disebut-sebut lagi. Apa yang tidak disebut? Dosanya orang kafir kemudian bertobat, melakukan amal saleh, dan dosanya nantinya tidak disebut-sebut lagi, tidak dibongkar oleh Allah, dan hanya diberikan dosanya itu bahkan dilipat gandakan menjadi sebuah pahala dan ganjaran yang baik. Baik, ini yang dapat kita paparkan daripada surah Al-Insyiqaq. Di dalam surah ini membicarakan tentang hal-hal bagaimana pentingnya kita melakukan amal yang baik. Setiap lini kehidupan kita, setiap aktivitas kita, mari kita lakukan amal baik meski sekecil apapun. Karena nantinya kecil amalan ini akan berubah wujudnya menjadi sosok yang akan menemani kita. Tetapi kalau amalan yang buruk, tidak ada sosok yang dijelmakan oleh Allah untuk menemani kita di alam kubur. Maka inilah gambaran yang digambarkan oleh Allah dan juga ditafsirkan oleh para ulama tafsir sebagian makna daripada surah Al-Insyiqaq. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pak Fidi dulu dah. Enggak, ini Afwan baru ingat yang lalu Al-Buruj belum selesai. Oh iya. Berapa ayat itu? Tapi lupa udah ayat berapa. Saya rasa sudah selesai belum? Belum waktu itu kemarin. Tapi saya lupa ayat berapa. Secara makna keseluruhan kemarin saya sudah himpun meskipun nggak kita baca sampai ayat akhir.
Itu saya lupa baca sampai ayat akhir, tapi maknanya sudah saya himpun karena mepet waktunya, ya sudah saya himpun semua. Syukur. Silakan Pak Sulaiman. Jadi begini, nanti yaumil kiamah seperti Pak Ustadz bilang, kita akan mendapatkan buku catatan tentang kehidupan kita. Seandainya kita mempunyai buku catatan amal yang baik, mungkin kita bisa mengambil dengan tangan kanan. Kalau misalkan kita kebanyakan grupnya, kita dengan tangan kiri. Sekarang apakah misalkan kita menjalankan hal-hal yang buruk dulu, sekarang kita udah berbaik, apakah di catatan itu kita sudah dikalkulasi dalam arti kata ini buruk lebih banyak atau amalan kita lebih banyak. Nah sekarang begini, apakah ini ada perhitungan? Ini buruk, ini baik, dihitung banyak-banyaknya, misalkan banyak baiknya. Oh ini langsung masuk surga. Apakah karena dia ada keburukannya dia masuk neraka dulu baru masuk surga? Atau misalkan karena dia keburukannya lebih banyak, mungkin dia di neraka dulu, ibaratnya begitu. Jadi kalau misalkan kita lebih banyak baiknya, langsung aja masuk. Itu gimana sih hitung-hitungannya tuh? Kita penasaran bagaimana catatan amal itu ya. Ya jelasnya pastinya nanti kita akan tahunya yang tepatnya ya, kita pasti akan tahu saat itu tiba. Tapi ada ciri-ciri yang mungkin hanya digambarkan oleh para ulama, hanya diberikan ciri-ciri. Apakah pastinya begitu? Belum tentu. Itu hal yang gaib. Catatan itu catatan yang gaib. Bagaimana? Apakah bentuknya buku? Belum tentu juga. Ya. Kenapa diberikan umpamanya catatan? Karena itu yang bisa kita cerna sekarang. Dan secara aktual kita punya catatan, kita punya buku, setiap buku kita catat. Nantinya meski tidak demikian, bisa jadi apa? Bisa jadi dalam hal yang lain. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya catatan itu bisa jadi tidak terlihat. Bisa jadi tidak terlihat. Catatan itu bisa jadi timbangan. Yaumul mizan, timbang, dan timbangan itu ada berat sebelah kanan, berat sebelah kiri, itu yang diumpamakan. Maka itu catatan. Dan catatan itu bisa jadi juga dalam bentuk rapor. Nah, apakah itu dikalkulasikan yang baik sama yang buruk? Nah, itu saya belum bisa jawab. Wallahu a'lam. Apakah nanti bagaimanakah nanti teknisnya? Apakah Allah itu akan memasukkan apakah bentuk catatan itu dua, ada yang baik, ada yang buruk, atau dijadikan satu, dikalkulasikan menjadi satu? Nah, itu wallahu a'lam. Kalau nanti saya dapat jawaban akan saya terangkan besok insyaallah. Namun sebentar sebenarnya. Namun ketika teknis diberikan itu, ada yang terkadang kita tidak bisa mencerna. Apa itu? Ketika Allah memberikan catatan, itu Allah tidak membutuhkan masa, Allah tidak membutuhkan waktu. Artinya bisa jadi semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai yaum hari akhir nanti itu dikumpulkan dan mendapatkan catatan masing-masing secara serempak langsung. Itu berbicara terkait dengan teknis. Jadi bukan satu-satu, bisa jadi. Karena Allah itu tidak membutuhkan waktu untuk bekerja, tidak membutuhkan waktu, hanya mengatakan kun jadi, ya. Maka oleh karena itu, ya, terkadang mungkin ada yang bertanya, apakah Allah itu membutuhkan malaikat untuk membagi-bagikan rapor itu? Nah, itu wallahu a'lam. Itu juga kita tidak tahu secara teknis. Sama halnya seperti bentuk catatan rapor itu, tidak ada keterangan yang jelas bagaimana bentuknya. Tapi mungkin ada keterangan dari hadis Nabi. Kalau ada nanti insya Allah akan saya jelaskan. Besok akan saya jawab insya Allah. Jadi bahan PR dulu buat saya. Silakan. Selamat. Ini mengenai sholat nih Pak. Jadi sholat itu kan kalau seandainya kita lalai, kita kan harus membayar kurang lebih begitu dengan dikodok. Sekarang saya ingin membayar kelalaian saya dan saya mengkodok di masjid ini.
di masjid ini. Nah sekarang bagaimana kalau saya di Masjidil Haram atau Nabawi yang begitu banyak, lebih banyak gitu loh. Apakah kodok-kodok saya itu bisa menghabiskan kelalaian saya yang lalu? Apakah saya cuma mendapat pahala aja tuh yang besar gitu loh Tad. Jadi pertanyaan saya, apakah kodok saya sholat di Masjidil Haram atau di Madinah itu jadi sholat yang saya bayar banyak atau cuma karena saya sholat di situ, oh ini loh pahalanya, itu gimana Tad? Baik. Kodok sholat apa dulu nih? Yang sunnah atau yang wajib? Yang wajib lah. Yang wajib. Ya. Oke. Kalau yang wajib, ya, yang wajib itu adalah seluruh sholat kita, bukan nilai pahalanya, tetapi berapa banyak jumlah sholatnya yang kita tinggalkan itu mesti wajib kita ganti. Adapun nilai pahalanya, sholat di sini nggak sampai nilai pahala mungkin seperti 100.000 atau 10.000. Tetapi sholat di sana nilai pahalanya 10.000 atau 100.000. 2 rakaat sholat 10.000 atau 100.000. Ya, itu hanya nilai pahala. Tetapi apakah sholat di sana, mengqadha sholat wajib di sana bisa menutupi seluruh sholat-sholat yang kita tinggalkan? Tidak. Kewajiban kita untuk mengqadha sholat, mengganti sholat yang sudah pernah kita tinggalkan, itu kewajiban yang mutlak yang tidak bisa dibayar dengan nilai hal yang berbeda. Jadi bukan nilai itu karena nilainya banyak jadi sehingga menutupi kewajiban. Kewajiban berbeda, jumlah berbeda, nilai berbeda. Jadi tetap kalau semasa hidup kita kira-kira, kata para ulama, kita disuruh untuk zon saja, mengira kira-kira berapa tahun kita tinggal sholat. 2 tahun, 3 tahun, mungkin gak terhitung lagi, ya, gak terhitung, bisa jadi 5 tahun. Tetapi gunakan seumur hidup kita, sisa hidup kita yang sekarang, ya. Kalau kita ingin bertobat dan ingin mengqadha, pertama azam yang kuat, saya ingin mengqadha sholat. Seluruh kehidupan yang dulu pernah saya tinggalkan sholat itu, maka setiap ada kesempatan daripada mempergunakan untuk sholat sunnah, lebih baik sholat qadha. Selama itu kita usahakan, meskipun nanti kita tutup usia tapi jumlah qadha-nya belum selesai, itu Allah maafkan, Allah berikan ampunan. Kenapa? Yang penting ada usaha di diri kita untuk menggantikan itu. Nah, tapi dipergunakan waktu dengan baik. Ya, maksudnya ketika ada waktu luang qadha, ada waktu luang qadha. Di setiap sholat saja, di setiap sholat ada 5 waktu. Gunakan 1 sholat qadha aja insya Allah, tapi rutin. Rutin. Itu bisa digunakan trik seperti itu. Atau di setiap waktu sholat gunakan pergunakan 2 sholat qadha atau laksanakan 2 sholat qadha, itu juga boleh. Maka kalau ada usaha yang seperti itu, seandainya kita meninggal nanti, Allah maafkan, Allah tahu kita punya usaha, tetapi gak terbayar juga ternyata, keduluan meninggal ya, maka insya Allah ampunkan. Tapi kalau gak ada usaha sama sekali, ya sudah nanti aja. Nah, itu yang bahaya. Kita tidak tahu ajal kita itu datang kapan. Satu lagi kan bisa. Ini siap pertanyaannya, kalau kita haji itu kan ada arba'in. Nah sekarang apakah arba'in, kan katanya kalau kita haji ya sepertinya kita ibaratnya diputihin lagi dari dosa-dosanya. Apakah juga arba'in ini bisa menghapuskan kelalaian kita sholat yang lalu gitu? Cuma itu aja kan. Oke. Yang dikatakan kita itu kembali fitrah, kembali suci setelah haji, yang diampunkan oleh Allah dengan amalan-amalan atau dengan ganjaran-ganjaran atau dengan bonus-bonus, itu hanya dosa-dosa kecil. Dosa besar, meninggalkan sholat, zina dan lain sebagainya, itu tidak akan terampunkan kecuali taubat. Dan taubat
berhubungan sama Allah, selama masih punya hutang sama Allah, maka wajib bayar dulu. Maka wajib bayar dulu. Sama seperti sholat, yang ketika kita bertobat, bukan lantas kita sudah gugur kewajiban kita untuk mengqadha sholat karena tobat, bukan. Justru karena tobat, setelah itu mewajibkan kita untuk menggugurkan ya hutang-hutang kita. Itu sebagai komitmen pembuktian kita kalau kita benar-benar tobat. Begitu juga arba'in atau ketika berhaji, apakah akan nilai daripada arba'in itu, pahala arba'in itu akan menghapuskan dan bisa menutupi sholat-sholat kita yang tinggal? Hutang tetap hutang, tidak bisa ditutupi. Karena hal itu yang bisa menutupi sholat-sholat bonus-bonus itu adalah ampunan dosa-dosa kecil. Ini mungkin dosa kecil itu akan terhapus dengan pahala-pahala atau dengan bonus-bonus yang Allah berikan, atau dengan ganjaran-ganjaran di fadilah-fadilah amal yang kita kerjakan, termasuk misalnya arba'in dan lain sebagainya. Dosa kecil terhapus, tetapi hutang kewajiban kita sama Allah seperti tinggal sholat, kita pernah mencuri misalnya, hubungannya sama manusia, maka juga masih ada hutang manusia, selesaikan hutang sama manusia. Dan tidak akan haji atau umroh itu mabrur dan mabruroh kalau seandainya sholat kita masih banyak tinggal. Bagaimana Allah berikan status yang mabrur? Jadi banyak orang haji meskipun melaksanakan arba'in, tapi kalau masih statusnya masih nyangkut hutang sama Allah, itu kemungkinan kecil mabrurnya. Maka selesaikan itu. Taubat dulu, maka dianjurkan taubat sebelum berangkat. Setidaknya kalau sholat belum tertutupi semuanya, tapi bisa dilaksanakan sembari, ya, seiring. Setelah itu yang penting taubat dulu. Nah, nantinya biar hak Allah, prerogatif Allah yang memberikan ampunan. Kalau seandainya kita wafat, sholat belum selesai, biar Allah yang memberikan ampunan. Gitu. Ya, mulai tadi kalau kita sudah dalam kubur tuh amal kita nemenin kita nih katanya gitu ya tadi ya, amal baiklah gitu nih. Tapi ada juga nih saya waktu saya coba satu waktu sudah meninggal itu sampai dibayar Pak. Itu orang dikubur selama 6 hari dia bacain doa terus, itu bacain apa Quran segala macam lah pokoknya. Itu gimana tuh? Bacaan Al-Quran. Dia pasti di kuburan, dia dikubur gitu dalam di kuburan ya gitu loh. Sama-sama 6 hari kan sampai dibayar tuh apa? Ya. Ngaji. Tempat saya juga masih ada tradisi itu, masih banyak. Bacaan Al-Quran itu banyak ulama ahlu sunnah yang sepakat bahwa bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Dan bacaan Al-Quran yang dibacakan di dalam di area kuburan, kalau seandainya tujuan membaca Al-Quran itu untuk si mayat, ya, atau bacaan Al-Quran atau doa itu meminta sesuatu kepada si mayat atau meminta imbalan kepada si mayat, itu hukumnya syirik, termasuk syirik. Tetapi kalau bukan untuk meminta imbalan kepada si mayat, tapi adalah sebagai memberikan hadiah bacaan kepada si mayat, itu diperbolehkan. Namun pertanyaannya, membaca Al-Quran tidak mesti di kuburan. Kita di mana saja pahala itu sampai. Kenapa mesti di kuburan? Itu pertanyaannya. Ya, itu juga saya yang kurang sepakat. Kenapa harus digelar di kuburan? Itu saya kurang sepakat. Tetapi kalau bacaan Al-Quran itu sampai kepada semayat, saya sepakat. Dan itu bisa dikerjakan di mana saja. Mau di rumah silakan, atau baca Quran bareng-bareng di masjid silakan. Tapi tidak mesti di kuburan. Begitu. Namun
Ketika bersiarah kita dianjurkan, ketika bersiarah mungkin kita baca Yasin, tetapi tidak mesti nginap 1 malaman 7 malam di situ mengkhatamkan Al-Quran, tidak mesti. Nah, kenapa? Takutnya timbul fitnah. Apalagi ada orang-orang yang apalagi itu tentang furu'iyah, masih ada ulama-ulama yang tidak sepakat semuanya tentang bacaan Al-Quran sampai kepada, masih ada saudara-saudara kita yang nggak sepakat juga. Jadi untuk meminimalisir perbedaan ini antara satu sama lainnya, gara-gara bacaan Al-Quran sampai mayat atau orang yang bermusuhan satu sama lain, ustadz sama ustadz saling bentrok, ya mending tradisi itu jangan diteruskan gitu. Beda halnya kalau ingin bersiarah, besok datang baca lagi, besoknya datang baca lagi. Jadi nggak perlu bikin tenda di sana kemudian baca Al-Quran. Dan padahal adabnya baca Al-Quran, kenapa mesti di kuburan? Kenapa mesti tidak ada itu catatan sunnahnya baca Quran dapat fadilah di kuburan? Tidak ada. Justru baca Quran itu bagus di tempat yang suci, dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan bersuci, di tempat yang suci. Ya afdolnya di masjid. Kelar bacaan Al-Quran bareng-bareng untuk kakak yang sudah meninggal di masjid, afdol. Atau di rumah, afdol. Sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Maka yang sunnah yang lainnya perlu dibaik di rumah. Dan satu, menghilangkan sifat rasa ria, itu pun penting. Kita lakukan itu di rumah, tidak ada yang melihat, dan itu hanya kita sama Allah yang tahu. Maka itu lebih murni pahalanya sampai kepada si mayat daripada meminta orang lain. Nah ini kebanyakan begitu Pak. Kenapa harus diminta orang lain, dibayar orang lain untuk baca? Karena dia ngerasa bacaan Al-Qurannya gak bagus. Kenapa enggak? Ya, makanya itu tuntutannya kita baca Al-Quran sekarang, belajar baca Al-Quran supaya apa? Salah satunya ketika ada keluarga yang meninggal, kita bisa menghadiahi langsung bacaan Al-Quran kita yang bagus. Gak mesti bayar orang untuk baca Al-Quran. Kenapa harus bayar orang kalau kita bisa baca Al-Quran? Kecuali dia gak bisa baca Quran. Nah itu mirisnya, sedihnya. Dan kita sebagai keluarga, kalau ada keluarga yang meninggal, hubungan batin akan terus berkesinambungan. Maka pahala yang berpotensi sampai itu disampaikan oleh keluarganya langsung, bukan orang lain. Orang lain masih jauh, masih ada batas-batasnya yang nanti bisa berpotensi tidak sampai. Dan nilai pahalanya juga berbeda. Kalau itu dibacakan langsung oleh anaknya, dibacakan oleh langsung ayah kepada anak, anak kepada ayah, anak kepada ibu, itu nilainya berbeda. Dan itu langsung sampai. Kenapa? Anak sama ibu tidak ada batas. Ya. Dan itu hubungan batin akan terus. Ya, meskipun nanti di hari akhir kita dikalahkan, kita ketemu sama ibu, kita ketemu sama ibu, ya sama bapak, kita ketemu sama keluarga semuanya. Meski ada orang-orang yang nanti terpecah di sana. Ya. Ini bukan ibu saya, tetapi sebenarnya dia mengakui itu ibu, tapi dia mengakui di depan hakim, ya, di depan penghakiman yang luar biasa, ya, di depan Allah, ini bukan ibu. Ya, kenapa? Karena didikan selama di dunia itu tidak benar, tidak dijalan, tidak dibawa untuk mendekat kepada Allah. Sehingga apa? Saling bermusuhan di hari akhirat nanti, saling menuduh-nuduh. Kau tidak pernah mengajarku untuk sholat. Kau bapak tidak pernah mengajarku sholat, tentang akhlak yang baik, tidak pernah. Bapak bisa apa? Ya, bapak juga bisa mengadu kadang. Ya Allah, saya pernah, tapi dia enggak mau. Nah, ini saling bermusuhan nanti. Nah, maka kita tahu. Maka oleh karena itu mulai sekarang kita didik anak kita dengan pendidikan yang bagus. Supaya apa? Itu investasi untuk di akhirat. Maka anak itu diberikan, bawa kepada pesantren, ajarkan Al-Quran, supaya kalau kita meninggal, yang bisa menghadiahi kita ya keluarga kita, anak kita. Yang lain kita nggak bawa apa-apa, cuma bawa kafan doang, dan itu juga hancur lama-kelamaan. Jasad kita hancur. Maka ruh kita akan mendapatkan nutrisi makanan itu dari amal bacaan Al-Quran, sedekah yang dihadiahi oleh keluarga kita. Loh, kalau keluarga kita nggak ingat kita, selama di dunia kita cuma berikan dia asupan makan saja, tapi tidak pernah diajarkan kepada agama, ya sudah. Waliyadzubillah. Nah itu pentingnya
berikan pendidikan agama kepada anak. Silakan. Ini maaf, itu hitungan pahala gitu. Misalnya kata ini, kalau kita ngirim doa ke almarhum nih, misalnya ya maaf dia lagi disiksa nih, kita ngirim almarhum terus tiba-tiba kita ngirim doa terus di stop, itu hitungan hari apa gimana Ustaz? Hitungannya Di stop. misalkan lagi maaf lagi cambuk nih gitunya, nih anakmu ngirim dia ngirim doa pakai piringnya emas, terus nah itu hitungan di stop hari itu apa kita lanjut lagi kirim doa di stop lagi bagaimana Ustaz hitungannya Ustaz? Hitungannya Ustaz. Ada Rasulullah itu pernah di dalam perjalanan, ketika itu ada orang kafir yang sedang diazab. Rasulullah tahu. Oleh karena itu Rasulullah mengambil sebatang pokok kemudian menancapkan di atas makamnya dengan memberikan isyarat supaya pokok ini mendoakan orang yang ada di dalam kubur, dan Rasulullah mendoakannya. Ya. Maka ada juga dijelaskan oleh Rasulullah bahwasannya bacaan-bacaan dan doa-doa itu ada yang menundakan azab atau murka malaikat yang sedang menghukumi mayat. Malaikat bisa mengatakan, bagaimana saya bisa menyiksa, mengazab mayat ini padahal anaknya, keluarganya terus-menerus memberikan doa, bacaan Al-Quran kepada si mayat. Dalilnya mana? Ada dalil yang mungkin kita bisa jadikan dalil simple. Tak mesti kita ambil dari Al-Quran. Abu Lahab begitu keji, ya, begitu tidak suka kepada Nabi Muhammad. Tapi Abu Lahab ada setetes rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir di hari Senin, Abu Lahab timbul rasa gembiranya. Itu meskipun Abu Lahab nggak tahu ini ponakannya bakal jadi nabi, bakal jadi musuh dia nanti. Tapi ada setitik rasa bahagia ketika lahir ponakannya. Nah, rasa bahagia itu Allah ganti dengan tanpa diazabnya Abu Lahab di hari Senin, bebas azab kubur hari Senin Abu Lahab. Nah, itu diriwayatkan oleh beberapa ulama. Jadi setiap hari Senin Abu Lahab itu tidak dapat azab kubur. Kenapa? Karena ada rasa bahagianya kepada baginda Nabi. Nah, begitu juga ada si mayat yang kita kirimkan doa, kita kirimkan bacaan Al-Quran, kita kirimkan tahlil dan zikir dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menunda, pertama bisa menunda hukuman atau bisa meringankan, bisa menunda atau meringankan. Bagaimana teknisnya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu itu. Tapi bisa diyakini kita para ahlu sunnah wal jamaah itu meyakini dengan secara teologis bacaan Al-Quran itu sampai kepada si mayat, Dan bagaimana Allah sampaikan, apakah full atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Seberapa yang sampai, nilai seberapa yang sampai, itu hak prerogatif Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung lanjut ke sesi terakhir. Silakan. Yang ingin maju dulu. Mau kepitan. Pernah 2 hari kemarin. Ya mau kepitan. Kenapa ketulis di sini padahal di sini? Pas dibilang yang maju pahalanya gede, banyak yang ngantri. Makanya. Dulu kita mau duluan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa na'sin
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهم أن يطوف بهما بهما ومن أضوى خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ya.
Alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la yu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Nah, tadi 83 bisa 84. Terus itu warna bajunya banyak ya, senang sama baju ala Asia Tenggara. Iya. Terus ya, topiknya habis namanya beda. Sehat Pak. Alhamdulillah. Lagi. Surat mana tadi? Surah Al-Bayyinah ayat ke-7.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu Amanu. innal ladzina amanu Innal ladzina amanu. innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim Inda rabbihim. inda rabbihim jannatu adnin Jannat. Jannatu adnin. jannatu adnin tajri min tahtihal anharu Anharu. kohili Khalidi. kholidina Khalidina. kholidina fiha Fiha. abada Abada. fiha abada Fi-nya panjang. Fiha abada. fiha abada radiyah Wakaf dulu, diberhenti aja. Fiha abada. fiha abada radiyah radiyallahu anhum Radiyallahu. radiyallahu anhum waradu Waradu an. waradu azza waradu an zalika liman khosyiya robba Zalika liman khasyiya rabbah. zalika liman khosyiya robba. Oke, setelah itu surah Al-Jalah. bukan Inna anzalna Al-Qadar. Qadar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min dari Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr. Alfi syahr. Syahr. Alfi syahr. Pelan-pelan. Alfi syahr. Alfi syahr. Alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu waruhu fiha waruhu fiha bihisni rabbihim min kulli amr Min kulli amr. Salamun hiya hatta Salamun hiya hatta Matla'il. hiya hatta matla'il matla'il matong Iya. matoil ya Matla'il. matola'il fajr. Besok baru lanjut surah Al-Alaq. Kita
situ maju di sini. Kau dipersilahkan yang lain. Datangnya harus di belakang tadi. Satu empat dua. Ya. Just dua. Qul lillahil masriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan Wasaqul. wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu Wasaqul. wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama wa illa lina'lama man yattabi'ur rasul Man yattabi'ur rasul. man yattabi'ur rasul mimma Ulangi dulu. Illa lina'lam man yattabi'ur rasul mimma. illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa alal ladzina Hada. terus ya Ada. Illa alladziina hadaw. illa alal ladzina illa alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi lara'ufur rahim qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka min Qiblatan. walanwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum Syatrah. wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatakum
wa ma ba'dukum bitabi'in qabla wa ma ba'dukum bitabi'in wa ma ba'dukum bitabi'in qiblata ba'd wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. Imran 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allaha yubashshiruka bi Yahya Allah yubasyir. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allaha yubashshiruka bi Yahya inna Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wan ra'ati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharak innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu kunti li rabbika wasjudi. Ya Maryamu kunti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqiqin. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi
Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati minal muqarrabin. Oh iya. Itu ayat 45. Wak Bufi. Kasih tahu jangan diem aja. Udah tadi Pak Gupi. Salamun ya. Mau ke kuingkang apa? Jaga-jaga. Wah, Bufi. Assalamualaikum. Bisa aja ya, bagus ya Pak Gupi. Udah panggilan dari tadi gimana aja? Bufi. Gupi ya? Iya, panggilan dari tadi gimana aja? Panggilan kesayangan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayali ashr Walayalin ashar. walayalin ashr wasaf Wasyaf'i. wasaf'i Sya. wasya wasyafi wal ard Wasyaf'i wal watr. was Wasy. wasyafi wal Wasyaf'i. wasyafi wal watr wal laili idza yashar Yasr. wal laili idza yashar Yasr. yashar Sa. wal laili idza yashar Wallayli idha yasr. wal laili idza yashar Masih sya itu. wal laili idza Sa. Sin. Susu. wal laili idza yashar Masih yasr. Yas. Susu. wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Bi'ad. alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irromada iromadatil imad allati lam Yukhlaq. allati lam yukhlaq laqa misluha fil bilad wa samudalladzi Jabus sakhra. jabus sahra bil wad wa samudalladzina jabus sahra walladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna dil autad alladzina fil bilad fa aksaro fihal fa aksharu fihal fasad Fihal fasad. Sa. fa aksaru fihal fasad Fa'aktsaru fihal fasad. fa aksaru fihal
Fashad. Fasad. Fashad. Fasad. Fashad. Fasad. Fashad. Sambal. Syambal. Sambal. Syambal atau sambal? Sambal. Ah, itu dia. Fasad. Fa'aksaru fiha fashad. Soalan. Fasad. Fasad. Ah. Fa'aksaru fiha fashad. Fasabal. Fasab. Fasobba alaihim. Fasabba alaihim. Fasobba alaihim rabbuka syauton. Rabbuka sawta azab. Rabbuka sauto adab. Berapa? Ayat 13. 13. Inna rabbaka labil mirsad. Sehat-sehat Pak Gufar. Ikut demo nggak? Ikut lah. Paling depan kan. Jihad mah paling depan. Videoin aja. Ya, atas. Pak Gus ikut demo nggak? Kita nonton aja di rumah. Sebelum waktu cari. Enak-enak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi Falaula fadlullah. falawla fadlullah falaula fadlullah Jangan dipegang. Enggak. Fadlullah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fi sabti faqulna lakum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaka wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tajbahu baqarah qalu atantakhiduna hudwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la biqa awanum baina dzalik fa'alu ma
فيبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. 9. Hah? 70 ya. 6 sampai besok 70. Sekarang nggak kelihatan tadi orang kampung ikut demo ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Sampai diblokir Pak. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما
Bismillahirrahmanirrahim. Saya tiga dulu lah. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibna Maryam bayyinat Isa ibna Maryam bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus walau syaa Allahu maqtatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtala taqtalu walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'um fihi wala khullatu panjang nggak sih? Wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yukhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bil-taghuti wa yu'min billahi faqad
tamsaka bil Faqadis faqadis tamsaka bil urwatil wuthqalam qolang fisomalaha wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, sadaqallah, semangat. Kita baca doa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa zakar, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhalla atqiya ulama, nuhza bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqarri bir ridha minkal uyun, واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.